Tanpa dua kan? Angkatan Ya, 4, angkatan 42 untuk materi agenda 2 itu sudah untuk hari besok itu sudah tidak ada. Ya. Jadi habis untuk hari ini. Nah, tinggal nanti masuk ke agenda 3 di tanggal 16. Oke, baik kita langsung saja adik-adik yang kami banggakan, kita langsung yang belum sempat kemarin saya persilahkan. ya izin Ibu saya. Oke, silakan sayang. Bu Yola. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah sayang. Ya, izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang mengaitkan isu dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk isu sendiri, analisis isu utama, saya menggunakan teknik APKL dengan 3 isu, yaitu rendahnya penerapan monitoring kebersihan toilet di rumah sakit, kedua, belum optimalnya monitoring kebersihan ruangan di rumah sakit, dan ketiga, belum adanya penerapan pengecekan distribusi bahan pembersih setiap ruangan di rumah sakit. Dan dari ketiga isu tersebut, isu yang saya angkat yaitu ada pada poin pertama, yaitu rendahnya penerapan monitoring kebersihan toilet di rumah sakit. Saya langsung saja Bu Yo. Boleh? Boleh nggak tiga isu itu jadi satu Bu? Ini tantangan nih. Boleh nggak tiga isu itu kita jadikan satu isu? Bu Yo, Bagaimana? boleh nggak tiga isu itu kita jadikan satu isu? Takutnya kalau monitoring kesehatan hanya monitoring toilet agak simpel sekali. 1 bulan loh kerjanya Ibu Yo. Kalau kita rubah isunya belum optimalnya ya pelaksanaan monitoring di lingkungan rumah sakit apa sarana dan prasarana di lingkungan rumah sakit. Nah, itu kayaknya boleh itu Bu. Saya cuman tawar menawar ke Bu Yolanda ini. Kira-kira boleh nggak kalau toilet takutnya saya gini Bu, tidak berapa sih toilet kan di rumah sakit misalnya. Jadi Eh, Bu, untuk kemarin itu saya sudah konsultasi dengan eh, mentor juga. Dia mm-mm, meng-ACC untuk apa namanya judul isu yang pertama karena dikarenakan akhir-akhir ini mm-mm, permasalahan yang sangat pokok di rumah sakit itu sendiri tentang kebersihan toilet. Kenapa mm. ada bagi juga ada kebersihan ruangan karena menyangkut toilet di rumah sakit itu luas dan banyak ruangan seperti itu Bu, Ibu. Jadi Oh ya, lebih spesifik lagi diangkat dari kebersihan toiletnya itu sendiri. oke. Ada berapa toilet di rumah sakit? Untuk ruangan sendiri Ibu kurang lebih 20 dan toiletnya kurang lebih juga dari 25 Ibu. Oh ya ya ya, nggak apa-apa sih. Cuman saya pikir kalau cuman toilet, ya kan? Toilet takutnya kalau cuma 2 3 toilet kemudian itu menjadi urusan aktualisasi kan apa sedikit sekali. Kalau saya sih lebih ke belum optimalnya pengelolaan pengelolaan apa namanya belum optimalnya pelaksanaan monitoring kebersihan di lingkungan rumah sakit. Ya, termasuk di dalamnya toilet, kemudian termasuk karena kan ini hanya ibu monitoring saja kan, iya kan Bu Yo, Bu Yo kan bukan hanya toilet Iya, saja, semua lingkungan rumah sakit termasuk tugasnya Bu Yolanda. iya, Ibu. Monitoring dan untuk tahapan tugasnya tersendiri itu kegiatannya ada beberapa kerjasama juga Hmm. edukasi dengan pihak Promkes. Coba lihat kegiatannya sayang, coba Ibu lihat kegiatannya. Kalau menarik, kita ke situ. Maksudnya kalau bisa tergambarkan bahwa ini salah satunya tidak jadi masalah. Ibu Untuk tidak. kegiatan pertama itu Ibu, monitoring kebersihan toilet. Di tahapan kegiatannya itu kita akan membuat jadwal. Hmm.
Kemudian melakukan pemeriksaan kebersihan toilet. Hmm. Ketiga itu mengisi checklist hasil monitoring. Hmm. Keempat, memberi masukan kepada petugas Hmm. kebersihan. Dan Next. untuk kegiatan duanya, melakukan edukasi kesehatan dan bekerja sama dengan tim Promkes. Hmm. Kegiatannya itu melakukan koordinasi dengan tim Promkes, Hmm. menyusun materi edukasi kesehatan, menyiapkan media edukasi kesehatan seperti poster atau leaflet. Hmm. Keempat, melaksanakan kegiatan edukasi. Hmm. Kelima, melakukan evaluasi kegiatan edukasi kesehatan. Hmm. Untuk yang ketiga, kegiatannya membuat jadwal pengisian absen petugas kebersihan. Tahapan kegiatannya itu kita melakukan koordinasi dengan penanggung jawab cleaning service. Kemudian menyusun jadwal pengisian absen. Ketiga, mensosialisasikan jadwal pengisian absen kepada petugas cleaning service. Keempat, melakukan monitoring pelaksanaan pengisian absen. Dan terakhir, melakukan evaluasi pelaksanaan pengisian absen. Oke, baik. Boleh, Bu Yo, boleh Bu Yo ya, kita diskusi ya sayang ya, bukan bukan apa namanya. Itu kalau kegiatannya itu tidak kena dengan judul isunya. Coba lihat kegiatan pertamanya Ibu sama dengan isunya Ibu. Coba lihat kegiatannya Ibu, kegiatan pertamanya Ibu dengan isunya hampir sama, kan? Iya, Ibu. Monitoring kerubusan sama toh? Iya, Ibu. Nah, isunya juga monitoring, berarti tidak ketemu. Dan di isunya Ibu itu tidak ada spesifik kepada kebersihan kebersihan toilet. Berarti nanti kayak digabungkan saja isi di dalamnya itu, Ibu. Seperti Iya, kayak belum optimalnya pelaksanaan monitoring, belum pelaksanaan optimalnya pelaksanaan monitoring kebersihan di lingkungan rumah sakit. Karena kegiatannya Ibu larinya melakukan coba ke kegiatan ketiga Ibu. Kegiatan Ibu itu sangat luas. Padahal Ibu fokus ke isunya itu di atas kebersihan lingkungan. Malah kalau di kegiatan ketiganya Ibu itu ada membahas tentang apa monitoring kebersihan lingkungan. Coba lihat, ya kan? ya, Ibu. Jadi kalau saya, jadi gini, coba buat kegiatan yang terkait apa yang Anda apa yang Anda buat, yang Bu Yolanda buat untuk memudahkan Anda melaksanakan monitoring itu, memonitor apa namanya kebersihannya Ibu, kebersihan lingkungannya. Jadi Anda misalnya contoh ini hanya contoh Bu ya. Misalnya kan di situ ibu kan hanya hanya melakukan monitoring, memantau. Yang bekerja itu kan ada cleaning service, ya kan? Ada Ya, nggak Ibu. pihak Ya, ketiga? Ibu ada. Di pihak ketiga kan nggak, Bu? Untuk limbahnya sendiri melalui pihak ketiga, Ibu. Nggak, lebih ke kebersihan lingkungannya. Kalau kebersihan lingkungan, kita ada cleaning service, Ibu. Nah, itu maksud saya. Jadi sebenarnya tidak berat kalau lingkungan yang ibu bedah itu tinggal membentuk tim kebersihan toilet. Itu kan sudah selesai itu. Jadi kebersihan toilet itu apa saja yang harus Anda dia lakukan, ya kan? Kemudian membentuk tim khusus untuk ini hanya 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 pemikiran pemikiran saya saja. Misalnya dari kalau ibu mau spesifik itu lingkungan eh, ada kan ya misalnya kebersihan itu juga berbeda kan, berbeda punya orangnya kan. Dia peace boy begitu kan kalau yang lingkungan. Iya, Ibu. Ya kan, misalnya khusus yang menyapu bla bla bla, itu Anda misalnya buat kalau sudah ada timnya berarti itu tinggal diberikan saja pemahaman bagaimana SOP-nya, Anda buat SOP-nya tentang apa standar standar internalnya terkait dari cara bersihnya, ya membuat jadwalnya. Itu saja ya, kalau saya sih lebih karena itu monitoring, jadi hanya ibu memantau, ya kan? Memantau bagaimana tingkat kebersihannya. Yang penanggung jawab ini anggaplah Bu Yolanda, ya kan? Dan jadi Bu Yolanda ini tidak turun langsung ke lapangan membersihkan, tetapi bagaimana Anda memonitoring tingkat kebersihannya. Jadi bagaimana Anda membentuk tim itu yang Anda berikan tanggung jawab nanti laporannya ada dikirim ke Bu Yolanda gitu.
Nah, nanti kalau ada apa-apa Bu Yolanda yang apa namanya buat buat dia punya buat standarnya, buat aturannya, kemudian buat apa namanya apa kesiapannya. Jadi itu menurut saya ya kalau berkaitan dengan monitoring. Tapi kalau Ibu mengatakan bahwa ada 20 40 sekian kemudian itu nanti tidak waktunya tidak cukup. Enggak, karena tugasnya ibu hanya memonitoring. Jadi bagaimana ibu menyiapkan apa namanya bagaimana ibu menyiapkan menyusun suatu aturan yang memudahkan Anda untuk aturan dalam artian gini. Apakah itu tadi alurnya, standarnya ibu buat sehingga mereka itu pihak ketiga atau office boy atau cleaning service itu bekerja berdasarkan dengan standar yang ibu buat itu. Sehingga kalau ada salah, kan ada misalnya ada kebersihan lingkungan, ada misalnya WC di sana tidak bersih, berarti siapa yang punya tanggung jawab di sana? Jadi buatkan pembagian tugas di wilayah ini, di blok A, blok B, blok C, siapa yang punya tugas di situ? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Sehingga disinilah perannya Anda sebagai manajer, ya. Dalam artian kan ini kita belajar memanage ini ya, belajar menjadi manajer. Jadi Bu Yolanda nanti misalnya tinggal bagi, ini tim A, tim B, tim C misalnya. Kalau misalnya apa namanya rumah sakitnya ada sekitar 40, berarti bentuk misalnya timnya misalnya ada berapa orang, tinggal bagi. Misalnya satu WC dua orang, ya kan? Satu WC dua WC satu orang atau tiga WC satu orang bertanggung jawab tiap hari itu. Jadi itu hanya itu saja kerjanya. Jadi kenapa? Coba kita lihat ada opsi, Bu. Kita ke bandara, ada memang petugas khusus yang bertanggung jawab di apa namanya di toilet itu. Ada orang masuk kamar mandi, dia dia tanggung jawabnya ya di situ. Jadi ibu tinggal memonitor di situ, ya kan? Itu ya itu karena memang yang menjadi masalah itu di rumah sakit adalah tingkat kebersihan toiletnya, ya kan? Tingkat kebersihan toiletnya dan lain-lainnya itu yang orang tidak apa ya? Karena masyarakat kan hanya tahu pakai, ya kan? Tahu pakai. Dia mau bersih mau tidak itu urusannya bukan urusannya dia, tapi kan itu menurut kita itu urusannya misalnya office boy. Urusannya apalah yang di situ. Apakah cleaning service atau apa saya tidak tahu. Yang jelas dia hanya bisa memanfaatkan, ya kan? Nah, kalau misalnya fasilitasnya tidak memenuhi syarat, berarti disitulah kita ketidakhadirannya Ibu Yolanda sebagai apa namanya sebagai penata lingkungan dalam artian kebersihan lingkungannya yang tidak berperan. Jadi itu tadi yang saya bilang kalau Bu Yolanda apa belum optimalnya pengelolaan apakah sanitasi atau apa saya tidak tahu. Nanti Ibu kalau lebih spesifik ke sanitasinya, kalau sanitasinya kan termasuk apanya itu Bu? Kalau sanitasi termasuk WC-nya ya? Iya, Ibu. Ah, kalau saya lebih ke sanitasinya, belum optimalnya belum optimalnya eh, pelaksanaan monitoring sanitasi di rumah sakit apa itu. Lebih lebih ke spesifiknya itu. Kan karena Ibu ke apa namanya tadi itu termasuk eh, apa namanya lebih ke lingkungannya kan. Jadi kalau spesifiknya di situ. Jadi kalau ibu merasa terlalu luas untuk kebersihan yang lainnya, berarti lebih ke sanitasinya saja. Jadi nanti ibu buatkan itu, misalnya ada berapa sih yang apa namanya yang pekerja di situ yang apakah office boy atau apa di situ, tinggal ibu lihat buat apa pembagian tuh buatnya misalnya pembentukan tim pembentukan tim kebersihan sanitasi kan itu kegiatannya. Nah dibuat outputnya itu tersedianya tim ya tim A tim B. Jadi sampai itu dengan pembentukan termasuk dengan pembagian tugasnya, ada SK-nya. Nah, Ibu buatkan SK nanti, itu bukti fisiknya. Mana nih Ibu tadi? Ibu Yolanda.
Hilang ya? Iya, Ibu. Ada ya. Nah, jadi itu Bu Yo ya. Jadi nanti Ibu Yolanda buatkan misalnya pembentukan tim kebersihan sanitasi. Nah, itu outputnya SK. Siapa yang buat SK itu adalah apakah kepala rumah sakit atau apa, terserah. Nah, itu tugasnya Ibu. Nah, Ibu ini hanya merancang saja. Dari pembentukan tim ini termasuk sudah melakukan apa pembentukan tim. Kemudian pembagian tugas pembagian tugas. Jadi buat buat pembagian tugas outputnya itu adalah jadwal. Ya kan? Nah, outputnya jadwal. Jadi pembagian tugas itu nanti tugas misalnya Ilmi dua dua kamar mandi ya kan. Nah, pokoknya itu Ilmi harus bla 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 bla. Nah, itu anggaplah seperti itu. Kemudian Dinda buat ini. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah itu buatkan misalnya apa standar standar kebersihan WC ya kan. Nah, kemudian itu sudah tiga kegiatannya membuat stiker ya kan stiker membuat misalnya bagaimana Anda membuat himbauan himbauan kepada masyarakat pengguna toilet misalnya kalau habis pakai kayak kita adopsi sajalah yang di apa namanya di bandara itu coba tidak usah semuanya tapi cara-caranya. Nah, jadi di situ sudah dia letakkan stiker bagaimana apa namanya penggunaan airnya, bagaimana setelah buang air, bagaimana menyiramnya. Itu ada semua itu. Coba lihat di bandara itu di toiletnya bandara ada itu. Jadi maksud saya coba kita di rumah sakit rasa bandara bagaimana caranya? Itu bagaimana caranya? Nah, kita adopsi itu. Kan banyak Ji yang bisa kita adopsi. Jadi pernah juga saya teman-teman apa namanya studi apa benchmark ya benchmark di Surabaya. Saya benchmark ke rumah sakit, tetapi rasa hotel. Ya kan? Karena mindset kita itu kalau di rumah sakit itu harus gorden putih, pokoknya harus pakai apa namanya itu pembersih lantainya itu Wivot itu ya, yang bau apa itu? Itu di rumah sakit itu tidak pakai tirai putih, tetapi warna tirainya warna pink, warna apa. Jadi tidak nampak kelihatan bahwa ada rumah sakit, ada ruang perawatan di situ. Nah, itu yang saya bilang bahwa rumah sakit terasa hotel karena bagaimana teman-teman yang ada ini coba menciptakan, mengadopsi hal-hal seperti itu supaya di rumah sakitnya itu bisa naik level lah, ya, yang tadinya dari akreditasi C bisa akreditasi B itu. Ini hanya 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 apa namanya sharing saja pengalaman saya. Nah, karena kebetulan kita ini di Widya Iswara sering melakukan mengantarkan pejabat-pejabat PIM 4 PIM 3 untuk melakukan benchmark untuk diadopsi kembali dilihat untuk diadopsi kemudian akan dilaksanakan di tempatnya. Kalau saya pikir itu bisa teman-teman apa jadikan referensi itu. Ya, Bu Yolanda ya. Ya, Ibu. Jadi Terima kasih. sesuaikan dengan tugasnya dengan anunya Bu Yo. Jangan lain tugasnya, lain ide gagasannya. Nanti kalau yang Anda ambil isu itu, takutnya Anda di level satu. Kemarin kan kita sudah bicara level kan? Kalau level satu, level 2 pun itu masih belum bisa maksimal, ya. Nah, jadi tidak ada di uraian tugasnya Anda itu terkait monitoring toilet tidak ada. Tapi monitoring terkait dengan sanitasi lingkungan, itu mungkin kemungkinan ada. Nah, jadi ambil isu belum optimalnya pelaksanaan monitoring sanitasi lingkungan rumah sakit di lingkungan rumah sakit RSUD apa itu. Itu isunya. Kemudian Anda mau optimalisasi pelaksanaan monitoring sanitasi berbasis apa. Jadi bagaimana Anda menciptakan itu tadi ada tiga kegiatan yang saya tawarkan kepada Ibu Yolanda dan bagaimana nanti Bu Yolanda itu bisa apa namanya itu
memasukkan nilai-nilai agenda agenda 3 di dalamnya. Bagaimana maksudnya pemanfaatan digital ya, anunya. Apakah kalau memang tidak bisa nggak apa-apa, tetapi paling tidak membuat band, membuat stiker itu penting bagi saya. Itu salah satunya. Stiker yang Anda tempelkan, ya kan? Penggunaan airnya, kemudian penggunaan toiletnya, bagaimana caranya, itu Anda buat apa gambar-gambar. Gambar-gambar kan banyak di apa namanya di YouTube itu, tinggal Anda salin baru Anda cetak stikernya, itu paling juga mati berapa itu, tidak sampai 50.000 kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi itu di karena kegiatannya Bu Yola itu tadi saya lihat tidak nyambung dengan apa namanya Bu Yola ya. Jangan marah Bu Yola. Nah, Iya, jadi Bu. jadi diusahakan kegiatan yang Bu Yola bikin itu yang betul-betul nyata nyata yang bisa memudahkan Anda melakukan monitoring. Tadi itu ada apa tadi kegiatannya? Eh, kegiatan kedua tadi apa Bu Yola? Kegiatan keduanya apa Bu Yola? Melakukan edukasi, Bu, yang bekerja sama dengan tim Promkes. Tidak usah, tidak ada hubungannya, ya kan? Tidak ada hubungannya karena Ibu memonitoring pelaksanaan kebersihannya, tidak ada hubungannya dengan kerjasama dengan kecuali Anda kalau bekerja sama dengan pihak ketiga boleh. Pihak ketiga itu yang pengguna pengguna penyedia jasa itu, penyedia jasa itu boleh. Nah, itu karena kalau memang dia di pihak ketiga kan, berarti Anda harus kerjasama itu. Jadi kerjasama itu yang tadi itu aturan yang harus Ibu apa namanya, karena itu kan orang orang ketiga itu ya. Nah, orang ketiga, yang mana itu orang perusahaan. Nah, Ibu cuma tidak bisa terlalu intervensi itu petugas petugas yang bekerja di situ. Yang bisa intervensi itu adalah apa namanya pihak ketiga tadi yang di tempatnya di mana perusahaan pimpinannya, pimpinan perusahaan itu, ya kan? Karena ibu kan hanya penerima manfaat. Nah, penerima manfaat kalau di pihak ketiga kan ya, kalau di pihak ketiga kan. Jadi ibu hanya tinggal mampu mengintervensi, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam artian berkolaborasi kita dalam artian bahwa semua peraturan yang diinginkan rumah sakit tentang kebersihan itu ibu yang menyusun. Ya. Kemudian perusahaan itu tinggal menerima, mengiyakan kan begitu kalau apa namanya perusahaan. Jadi apa yang apa yang diinginkan rumah sakit itu yang dibuatkan aturannya, kemudian diberikan kepada perusahaan, perusahaan tinggal mengikuti. Nah, intervensinya perusahaan ini kan dia intervensi kepada apa namanya kepada pegawainya. Nah, termasuk itu tadi cleaning service, office boy itu adalah orangnya. Ya, jadi dia mau misalnya ada masalah, misalnya tidak bersih, yang kita komplain itu bukan petugasnya itu, tapi yang kita komplain itu adalah perusahaannya. Nah, seperti itu. Itu kalau mau kolaborasi. Tapi kalau kolaborasi dengan Promkes itu tidak ada karena dia lebih spesifik promosi kesehatan, ya kan? Karena kenapa sebenarnya ada kaitannya, cuman isunya ibu itu monitoring. Jadi monitoring tidak ada kaitannya dengan itu. Jadi diganti sayangnya. Ah, Ya, Bu. iya. Oke, saya pikir itu Bu Yolanda. Jadi jangan jangan merasa bahwa Ibu bongkar, bukan saya bongkar, saya arahkan. Bukan bukan saya bongkar, tetapi sayang kalau Anda berjalan ke sana, kemudian sudah seminar kemudian hasilnya tidak maksimal kan kecewa nanti. Lebih baik kita kecewa sekarang, jangan kecewa pada saat ujian. Itu paling jelek itu Bu Yolanda. Kalau kita teman-teman sudah selesai sudah ujian. Kemudian teman-teman tidak ada perbaikan, kemudian kita ada perbaikan. Setengah mati sekali kita bekerja sendiri. Nah, itu. Nah, jadi itu tolong diperbaiki, jangan sampai itu yang apa yang terjadi. Oke, baik. Bu, terima Minta kasih. maaf Bu Yola, tidak bermaksud ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Silakan selanjutnya. Izin saya mau Bu. Oke, Rahayu, habis itu baru Fathudin. Oke, Bu.
Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Ayang. Iya. Untuk isunya, belum optimalnya pengelolaan arsip dokumen pemeriksaan secara digital pada IRBAN 2. Hilangkan Nah, digitalnya. iya Bu? Hilangkan digitalnya. Oh iya. Untuk kegiatannya yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Untuk tahapannya, yang pertama konsultasi dengan mentor, kemudian menyusun konsep kegiatan pengelolaan arsip. Nah, untuk nilai ASN berakhlak, yaitu yang pertama loyal, yaitu konsultasi dengan mentor menunjukkan komitmen terhadap organisasi. Kemudian adaptif, menyusun konsep kegiatan pengelolaan arsip menunjukkan penggunaan metode atau sistem yang lebih modern dengan sistem digital. Hmm. Kemudian yang kedua, untuk kegiatannya mengakses dan mengelompokkan data. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama mengumpulkan arsip dokumen pemeriksaan, yang kedua mengelompokkan arsip berdasarkan jenisnya. Untuk nilai ASN berakhlaknya, yang pertama akuntabel, mengumpulkan arsip dokumen pemeriksaan menunjukkan ketertiban pengumpulan dokumen. Kemudian adaptif, mampu menyesuaikan metode pengelompokan dengan sistem digital yang terbaru. Untuk kegiatan yang ketiga, strukturisasi dan penyimpanan data. Tahapan kegiatannya menentukan struktur folder, kemudian membuat standar penamaan file. Untuk nilai ASN berakhlaknya yaitu kompeten, merancang struktur folder, standar penamaan file menunjukkan kemampuan teknis dan pemahaman digital yang baik. Kegiatan yang keempat, membuat sistem digital pengarsipan. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama membuat email khusus IRBAN 2, yang kedua mengunggah file sesuai dengan struktur folder yang telah dibuat. Untuk nilai ASN yang berakhlaknya, yang pertama berorientasi pelayanan, di mana sistem digital mempermudah pencarian arsip dan mempercepat pelayanan. Yang kedua akuntabel, mengunggah file sesuai dengan struktur folder menunjukkan ketertiban dalam pengelolaan arsip dokumen. Kegiatan yang terakhir yaitu mengedukasikan sistem pengarsipan. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama, membuat panduan singkat mengenai struktur folder, format nama file, dan cara mengakses Google Drive. Yang kedua, presentasi sistem pengarsipan dokumen pemeriksaan kepada rekan kerja di IRBAN 2. Yang terakhir, edukasi pelatihan praktek tentang cara mencari, mengunggah, dan mengelola file di Google Drive. Nilai ASN berakhlaknya yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pemahaman kepada rekan kerja agar sistem dapat digunakan secara optimal demi pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian harmonis, sosialisasi dan edukasi dan pelatihan mendorong hubungan kerja yang baik dan saling mendukung. Yang terakhir, kolaboratif, pelatihan bersama menciptakan budaya kerja yang saling belajar dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip bersama. Baik itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Tambahan saja untuk Rahayu. Ya, Eh, Bu. jadi itu yang digitalnya belum optimalnya pengolahan arsip dokumen pemeriksaan pada IRBAN 2. Itu saja. Nanti isu ide gagasannya optimalisasi pengolahan arsip dokumen berbasis digital. Itu ide Oh ya, gagasan. Bu. Oke. Hmm. Kemudian tambahan untuk tahapannya ditambah satu lagi tahapan. Setiap tahapan jangan hanya dua. Ya, setiap kegiatan jangan cuma dua tahapannya, ditambah. Sama dengan kemarin Ya. siapa itu? Wais ke siapakah? Yang kemarin, ya kan? Jadi tahapan itu paling tidak tiga, ya. Nah, Ya, jadi Bu. persiapan dan perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan apa? Perencanaan aktualisasi kah? Ya kan? Berarti harus jelas, terukur. Jadi konsultasi, konsultasi ini Anda kaitkan dengan nilai berakhlak itu loyal, kan gitu. Ya, loyal atau adaptif, dua-duanya atau bagaimana? Jadi ini kalau konsultasi dengan mentor, sesuaikan dia masuk nilai loyal. Kemudian saya lihat ini masih bisa nilai harmonis ada, ya kan? Tambahkan itu, jangan saya katakan jangan miskin nilai. Karena kita di sini di agenda 2 itu adalah mengaktualisasikan nilai, ya. Bagaimana kita mampu mengaktualisasikan nilai di dalam setiap proses tahapan kegiatan yang Anda buat. Bisa ya, Bu Rahayu. Jadi ditambahkan tahapannya, ya kan? Ditambahkan tahapannya,
Kemudian setiap tahapan jangan miskin nilai, berarti boleh ditambahkan nilai nilai berakhlak di dalam proses kegiatan itu. Jadi dipelajari itu nilainya secara detail lagi. Kalau nilai misalnya konsultasi dengan mentor, kira-kira nilai apa ya, ya kan? Dia menghayat, tetapi proses yang Anda bayangkan dan Anda bisa memahami bahwa oh nilai ini yang saya masukkan karena kemarin kan Ibu sudah berikan kata kuncinya. Setiap nilai itu ada kata kuncinya. Kalau dia berorientasi pelayanan, ada kepuasan, ya kan? Ada kualitas, ya kan? Kemudian ada apa namanya kemarin itu em, melakukan perbaikan tiada henti. Itu kalau berorientasi pelayanan. Nah, nanti diperhatikan itu ya untuk Ibu Rahayu di apa namanya? Izin ya. Baik, Bu. Halo, Assalamualaikum Pak Hendro. Ya, ya Bu, Siap, perintah. cerita kita ini. Apa dang? Mu- Nomor 14 kan kalau Hmm. Malam Jo, malam Jo, karena Oh, saya boleh malam Bro. Ka- karena saya ini full hari ini di angkatan 42 jam 1 sampai jam setengah 6. Entah, jadi sebentar habis tarwi jam 8 buka buka room, nanti agenda 1 di situ. Yes, jam 8 lah. Saya taruh di rumah. Saya ini kan istri soleha. Hmm. kan Hmm. suami Soleh kita. Yo mau ya. Boleh. Jam 8 sebentar ke agenda 1. Ya, saya buka Oke. jam 8. Oke. Tapi sebelum jam 8 saya sudah memang aja karena saya setengah 8 udah Kau baca masjid. kau baca ceramah di masjid. Tapi iyo, besar di picuan di GP besar di sana. Libur. Yo, kau buka saja setengah 8. Ya, Assalamualaikum. Jangan telepon-telepon orang mengajar berganggu. Sudah. Assalamualaikum. Wah, Susah jadi wanita panggilan Pak Ramdhani. Ketawa, Wais. Oke, itu tambahan untuk Bu Rahayu. Jadi nilai berakhlaknya jangan miskin sayang ya. Karena kalau miskin nilainya itu miskin nilai yang Anda masukkan itu Anda nanti di level mana gitu kan. Kalau level 2 sayang gitu kan. Yang lain sudah bagus, sudah masuk digitalisasi tetapi internalisasi nilainya itu di apa namanya keterkaitan yang kolom slide yang keempat kemarin saya jelaskan itu pasti berkaitan dengan nilai-nilai yang nilai-nilai yang Anda kaitkan di dalam proses tahapan kegiatannya itu hanya hanya apa namanya hanya 1 atau 2 itu takutnya itu masuk di level situ. Jadi diperbaiki, ditambahkan bukan diperbaiki, ditambahkan. Oke? Jadi Ya, itu baik, tadi Bu. saya ulangi isunya belum optimalnya pengolahan arsip dokumen pada Irban dokumen pada Irban 2. Kemudian ide gagasannya optimalisasi pengolahan arsip dokumen pemeriksaan berbasis digital ya di Irban 2 berbasis digital. Itu ide gagasannya. Kemudian kegiatannya persiapan perencanaan aktualisasi ya kan mengakses dan mengelompokkan data. Data apa? Data dokumen atau data? Jadi konsisten di atas kan dokumen tuh. Ya, Ya, berarti di sini nih ya, harus dokumen juga dong, ya ya, kan? Bu. Harus konsisten sayangnya. Ah, iya, itu nanti stop share saja. Saya pikir itu sudah tergambar ya apa yang Anda mau buat sehingga besok Anda masuk di agenda agenda 3 itu sudah sangat jelas. Oh, kalau digitalisasi yang Anda ambil berarti penerapan Smart ASN, ya kan? Atau ya Smart ASN. Kalau Anda melakukan perbaikan pengelolaan pengelolaan manajemennya berarti masuk ke manajemen ASN-nya. Jadi besok di agenda 3 itu ada 2 materi yang teman-teman harus dalami. Sistem pengelolaannya dari yang biasa disebut dengan manajemen ASN dan pemanfaatan literasi digital dalam melaksanakan tugas dan perannya Anda itu masuk di Smart ASN. Jadi itu diukur dari mana? Dari isunya, dari ide gagasannya, dari kegiatannya.
Nah, jadi kalau nilai besok Anda tidak paham, kita tidak membahas lagi internalisasi nilai, tetapi yang kita bahas adalah Anda nanti masuk di agenda 3 yang Anda bahas isu yang Anda angkat itu masalahnya di mana, ya kan? Nah, apakah kalau ini masalahnya akan berdampak kepada tugas Anda, peran Anda sebagai aparatur sipil negara terhambatnya di mana? Jadi itu pemahamannya besok untuk ini apa namanya untuk teman-teman perlu ketahui sebelum Anda masuk di situ. Karena apa yang kita diskusikan hari ini akan berkaitan dengan pembelajaran teman-teman besok, ya. Nah, jadi kalau misalnya dari pengelolaan datanya, penggunaan misalnya pengelompokan berbasis pengelompokan dokumen dengan memasukkan lari digital, berarti di situ ada dua yang Anda harus masukkan dari baik dari sisi manajemen ASN-nya maupun dengan pemanfaatan literasi digitalnya, Smart ASN-nya. Jadi penjelasannya nanti dijelaskan oleh coach-nya kalian masing-masing. Oke? Baik, saya pikir itu untuk teman-teman yang lain. Selanjutnya ke Pak Hudin. Silakan Pak Hudin. Bu. Iya. Apa sudah terlihat, Ibu? Sudah. Baik, Bismillah. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Di sini saya akan memaparkan tugas individu agenda 2 yaitu aktualisasi nilai dasar berakhlak. Sebelumnya izinkan saya Muhammad Fathuddin, nomor daftar hadir 21 dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala sebagai analis ketahanan pangan. Baik, pada analisis utama saya yang menggunakan analisis APKL, di mana isu yang utama yang saya ambil yaitu belum tertatanya pengelolaan data sebaran lumbung pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala. Pengelolaan data dan pemetaan lumbung pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala masih menggunakan metode konvensional dan belum ada arsip data yang terintegrasi sehingga berpotensi kehilangan data. Kemudian ide gagasan sementara yang saya usulkan yaitu digitalisasi pengelolaan data dan pembuatan peta sebaran lumbung pangan. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan data melalui digitalisasi dan pembuatan peta sebaran lumbung pangan. Informasi lumbung pangan yang manfaatnya memberikan informasi lumbung pangan yang akurat dan mudah untuk diakses oleh pemangku kepentingan dalam perencanaan ketahanan pangan, khususnya perencanaan program bidang ketersediaan pangan. Sudah? Pak Hudin? Ya, Bu. Jadi boleh nggak isunya itu ide gagasannya ya? Kalau isunya belum optimal, belum tertatanya pengolahan data konvensional, belum adanya data arsip integrasi berpotensi kehilangan. Jadi belum tertatanya pengelolaan data sebaran lumbung padi di desa. Jadi tidak usah tertatanya karena pengelolaan langsung saja belum optimalnya pengelolaan data sebaran lumbung pangan. Ya, Bu. Ya. Nah, kemudian ide gagasannya, ya kan? Ide gagasannya digitalisasi pengelolaan data sebaran data pengelolaan data sebaran lumbung padi berbasis apa tadi? Berbasis jadi begini, Peta, Ibu. digitalisasi pengelolaan data lumbung pangan berbasis peta sebaran. Jadi saya mau ya bukan saya mau ya, tetapi maksudnya saya mau mengarahkan si Pak Hudin bagaimana Anda bisa mengelola data ini dengan melihat daripada peta sebarannya. Jadi digitalisasi pengelolaan data data lumbung peta digitalisasi pengelolaan data peta sebaran
Jangan ada pembuatannya, karena kalau pembuatan Anda yang menciptakan itu nanti, atau memang Eh, Pak Tudin yang iya Bu, mau rencananya menciptakan? memang begitu Bu. Saya ingin membuat Ibu, membuat melalui Google Earth. Hah? Petanya itu nanti Bu, rencananya saya buat melalui Google Earth Ibu. Google, Google Earth, Google Earth. ya Ibu. Oke, jadi digitalisasi pengolahan data data sebaran, pengolahan data dan peta sebaran lumbung padi berbasis Google. Itu saja. Jadi begini, Oh ya Bu. digitalisasi pengolahan data kan, peta sebaran ini dengan Google itu kan bukan bukan dirimu yang membuat, hanya memanfaatkan, ya kan? Peta sebarannya Ibu. Iya, peta Rencananya saya sebaran. Jadi digitalisasi pengolahan data dan sebaran peta. Jadi digitalisasi pengolahan data dan peta sebaran lumbung pangan berbasis Google Google apa tadi? Itu Google ide Earth. gagasanmu, ya kan? Jadi eh, pembuatan peta sebaran itu kan Anda hanya menggunakan aplikasi kan? Oh iya Bu, betul. Kalau pembuatan nanti ada orang anggap kamu yang buat ini aplikasi. Oh iya. Nah, kan? Jadi digitalisasi pengolahan data, data dan peta sebaran lumbung pangan berbasis Google Google itu tadi, ya. Oke. Jadi itu. Jadi kalau dia pembuatan peta sebaran lumbung pangan itu nanti apa apa yang Anda buat peta sebarannya ternyata Anda pakai Google Google itu tadi yang kamu sampaikan. Jadi di sini digitalisasi pengolahan data dan peta sebaran lumbung pangan berbasis, ya kan? Jadi kalau kita mau lihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Donggala, kita tinggal buka itu Google-nya. Oh, di sini misalnya lumbung pangannya dia target harus sekian sekian persen, di sini sekian persen, di sini sekian persen, kan begitu ya. Nah, Iya. jadi itu memudahkan Anda untuk melakukan apa namanya, melakukan pemetaannya. Oh, nanti berarti kalau ini kita harusnya lakukan begini gini gini. Jadi ini yang dituntut bahwa dengan melaksanakan seperti itu terjadinya peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat supaya apa namanya, lumbung pangan itu kita kita bisa prediksi bahwa misalnya di wilayahnya misalnya pantai barat, ya kan, Guama sana dia dia kelebihan di sini, kemudian di bagian Lalundu dia kekurangan ini, berarti kita sudah bisa mengambil, oh ini yang harus saya lakukan untuk mengambil sebuah kebijakan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi krisis pangan di wilayah Kabupaten Donggala. Jadi itulah peta sebaran yang Anda pakai itu. Ya, jadi jangan pembuatan pembuatan itu, Dinda. Kalau pembuatan ya kalau aku nanti Om Google kan gitu ya. Padahal kita hanya memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Jadi berbasisnya itu yang kita pakai. Oke? Oh Bisa, iya Bu. Pak Oh, Tudin? iya Nah, Bu. oke. Kita beralih ke anunya Ibu. Ya, Ke ke kegiatannya coba. sebentar. Oke, kegiatannya Pak Tudin. Stop share dulu, cantik ganteng. Oke. Oke. Begitu dong. Baik, Persiapan aktualisasi. di sini saya mengambil 3 kegiatan, yaitu persiapan aktualisasi, pengumpulan dan penginputan data, kemudian eh, menghubungkan data lumbung pangan ke Google Spreadsheet dan eh, pembuatan pemetaan sebaran lumbung pangan menggunakan Pembuatan pemetaan itu sebagai. jadikan kegiatan 4, Pak Tudin. Oh iya, Jangan satukan dia. jadi saya pisah Ibu. Oh iya. Jadi di situ menghubungkan data lumbung pangan dengan Google Spreadsheet itu satu kegiatan. Kemudian pembuatan pemetaan sebarang lumbung pangan itu masuk kegiatan 4. Kemudian di situ
outputnya nanti hampir sama kemarin siapa itu si Adit kayaknya ya. Jadi nanti kita mau melihat Anda tampil di seminar akhir itu tinggal kita lihat bagaimana Anda menggunakan Google Ads ini supaya ditahu bahwa oh ternyata di mana posisi-posisi pangan yang rawan pangan di Kabupaten Donggala, di kecamatan mana misalnya. Kan gitu. Saya kawan pangan. Betul nggak? Iya betul Ibu, betul Bu. Oke. Jadi diperbaiki itu, ditambahkan lah, bukan diperbaiki. Itu yang kegiatan 3 jadikan 2 kegiatan, ya kan? Baru tambahkan kegiatan 1 itu untuk mengevaluasi. Evaluasi evaluasi petani gitu. Kemudian saya lihat apa namanya? Oh ya 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 ya, berorientasi pelayanan. Keren dah. Berarti tinggal tambahkan nanti outputnya si apa namanya Fatudin. Oh iya, Output dari tiap tahapan itu, ya. Jadi usahakan itu kalau output itu yang kalau pengujinya Pak Dokter Irwan itu dia lebih spesifik kepada misalnya konsultasi dengan mentor. Apa yang Anda lakukan? Mendapat arahan, kan gitu lah. Jadi mendapat arahan itu bagaimana membuktikan? Foto saja, ya. oh Kan gitu ada ya. melihat Kemudian di situ tahapan keduanya di situ juga konsultasi memaparkan rancangan aktualisasi di hadapan mentor, ya kan? Itu tahapan kedua tuh. Kemudian outputnya disetujui, persetujuan, lembar persetujuan, ya kan? Lembar persetujuan. Jadi tidak jangan langsung mengumpulkan referensi, persiapan itu dulu. Jadi konsultasi, setelah Anda konsultasi, ya kan? Kemudian apa namanya setelah Anda konsultasi, Pak Mentor dia mencoba paparkan dulu. Anda paparkan di hadapannya. Dari paparan itu masuk di akalnya. Oh betul juga ini ya, Pak Patudin. Apalagi kalau Pak Fahri, kau punya mentor dulu. Sudah saya tahu sekali kau mentor itu, ya kan? Itu. Kalau Pak Fahri mentormu sudah dia 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 anu lagi kau, dia puji-puji lagi kamu itu. Tapi untung dia so pindah. sudah jadi Pramudia. asisten tua Bapak. Itu konco saya dulu waktu dia dari BKPSD, dari BPSDM juga dari itu. Jadi itu Fatudin tambahkan itu kegiatan tahapan kegiatanmu itu di persiapan sebelum masuk tahapan kegiatan yang di bawah itu tambahkan konsultasi melakukan pemaparan di hadapan mentor outputnya adalah lembar persetujuan disetujui oleh mentor baru Anda masuk di tahapan selanjutnya melakukan kegiatan tahapan ketiganya mengumpulkan referensi, jangan dulu dong mengumpulkan referensi digital pengolahan data. Jadi mengumpulkan referensi pengolahan data sebaran, ya kan? Tak jangan dulu digitalisasi. Nanti digitalisasi itu di kegiatan bawah, kan gitu ya. Ah, Oke. Mengumpulkan referensi pengolahan data, tahapan pembuatan. Iya, saya pikir itu kalau dia punya akuntabel apa nilai berakhlaknya ini sangat sangat jelas ini Fatudin ini. Dikuasai semua itu Fatudin. Kalau misalnya akuntabel apa yang anunya, kompeten apa, harmonis apa, loyal ada apa keterkaitannya apa keterkaitannya dengan tahapan itu. Oke, Ibu, ini sudah sangat jelas ini. Oke, silakan di stop share saja. Tinggal diperbaiki Fatudin sebelum upload siap Bu. tugasnya. Iya. Oke, siapa lagi? Sudah selesai semua? Saya Ibu. Ibu boleh. Oh, masih ada. Gitu dong, Cynthia. Silakan, Cynthia. Apakah sudah terlihat Ibu? Iya, sudah, Dek. Oke, silakan.
Mana Mi? Cynthia, coba jelaskan, baca Cynthia. Maaf Ibu. Oke, berdasarkan analisis APKL, Tunggu dulu, maka Cynthia tugas di mana? di bidang aset Ibu, Oh BPKD. ya. Mhm. Maka ditetapkan bahwa isu utama yang akan diambil yaitu belum tersedianya instrumen dan mekanisme standar dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah terkait pengalihan status penggunaan aset pada BPKD Kabupaten Donggala. Oke. Boleh, isunya boleh. Adapun ide gagasan saya, Ibu, optimalisasi dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tentang mekanisme pengalihan status aset pada BPKD Kabupaten Donggala. Mhm. Kegiatannya, Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama persiapan dan konsultasi awal, uraian kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya lembar persetujuan mentor dan daftar inventaris aset yang idle. Lalu yang kedua mengumpulkan data aset yang berpotensi dialihkan statusnya dan outputnya dokumen aset pengalian dokumen data pengalian aset. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu yang pertama akuntabel, melaporkan rencana dengan jujur, harmonis, membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan. oke. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun Tahapannya instrumen yang kedua, tahapannya nilai berakhlaknya di tahapan kedua mana? di tahapan kedua, Ibu. Heeh. Oh, saya satukan, Ibu. Jangan, berarti Oh iya. diperbaiki ya, ditambah. Kemudian langsung saya Ibu perbaiki di tahapan kegiatannya tambahkan di situ. Jadi di kegiatanmu itu jangan persiapan konsultasi awal. Oh Persiapan iya. pelaksanaan aktualisasi langsung saja melakukan konsultasi dengan mentor. Oh iya, Ya. Ibu. Jadi tidak perlu kamu konsultasi awal karena sebelum Anda menyusun rancangan ini, Anda sudah diskusi dengan mentor. Pak mentor, ini masalahku. Kira-kira kalau saya ambil ini bla bla bla. Itu kan sudah konsultasi awal itu. Nah, jadi di kegiatan utama itu adalah kegiatan itu adalah kegiatan yang Anda mau buat, apa yang Anda mau buat untuk menyelesaikan masalah yang kamu angkat. Itu. Jadi jangan jangan di apa namanya? Jangan kembali lagi ke awal. Jadi langsung saja persiapan pelaksanaan aktualisasi, melakukan konsultasi, melakukan menginventarisir, bukan mengumpulkan. Mengumpul itu begini, kalau mengumpul barang. Inventarisasi data aset, inventaris, ya kan? Kalau mengumpulkan itu tas dikumpulkan, barang dikumpulkan kan gitu ya. Ini kan data yang Anda mau kumpulkan. Nah, jadi inventarisasi data aset yang berpotensi dialihkan pengalihan status. Jangan dialihkan statusnya. Inventarisasi data aset berpotensi pengalihan status. Gitu cantik. Oke? Nah, Iya, Ibu. itu perbaikannya. Kemudian keterkaitan nilai berakhlaknya di tahapan kedua itu boleh dipisahkan. Jangan disatukan. Oke, next. Kegiatan kedua. Kegiatan keduanya yaitu penyusunan instrumen dan matriks mekanisme. Tahapan kegiatannya menyusun alur, flowchart, mekanisme pengalihan aset, outputnya daftar alur mekanisme dan forum checklist mandiri. Oke. Yang kedua yaitu membuat formulir daftar checklist kelengkapan dokumen pengalihan status. Outputnya daftar checklist pengalihan status. Keterkaitan nilainya yaitu kompeten, menghasilkan produk kerja yang berkualitas, dan adaptif, membuat terobosan prosedur yang lebih simpel. Hmm. Formulir ini masih konvensional atau sudah digital? Digital nanti, Bu, di Google Drive. Oke. Baru selanjutnya tahapan kegiatan selanjutnya yaitu pembangunan sistem penyimpanan melalui Google Drive. Uraian tahapan kegiatan membuat akun dari struktur folder di Google Drive. Outputnya yaitu link repositori digital RKBMD yang tersusun. Yang kedua yaitu mengunggah instrumen panduan, matriks, dan form checklist ke dalam Drive. Outputnya tersedianya link tautan Google Drive yang berisi panduan, matriks, dan form checklist. Dan yang ketiga yaitu mengatur hak akses atau link sharing. Outputnya tersedianya akses digital yang terkendali. Keterkaitan nilai berakhlaknya yaitu adaptif, memanfaatkan teknologi secara proaktif,
dan loyal, menjaga keamanan akses data internal instansi. Lalu kegiatan yang keempat yaitu sosialisasi dan in-house training. Tahapan kegiatannya mengumpulkan beberapa operator pengurus barang dari SKPD. Outputnya yaitu daftar hadir, dokumentasi, dan pemahaman operator SKPD. Tahapan yang kedua yaitu mendemonstrasikan cara akses panduan di Google Drive dengan outputnya meningkatkan keterampilan digital peserta. Dan yang ketiga menjelaskan mekanisme pengalian status. Jadi outputnya terwujudnya pemahaman peserta. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan, memudahkan SKPD dalam mengakses informasi, dan yang berikutnya kolaboratif, membangun kerjasama lintas unit. Sudah? Baik, untuk kegiatan yang kelima yaitu implementasi dan pendampingan digital. Uraian tahapan kegiatan yaitu mendampingi SKPD mengunduh formulir dari Drive. Outputnya yaitu dokumen RKBMD yang telah tervalidasi sesuai mekanisme. Dan tahapan selanjutnya memverifikasi usulan RKBMD pengalian status menggunakan instrumen digital. Outputnya yaitu tersedianya dokumen verifikasi digital. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, bertanggung jawab atas validasi data, dan kompeten membantu orang lain belajar teknologi baru. Dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Uraian tahapan kegiatannya mengevaluasi efektivitas penggunaan Google Drive, dan outputnya laporan evaluasi dan hasil akhir aktualisasi. Dan yang terakhir menyusun laporan akhir hasil aktualisasi untuk pimpinan. Outputnya tersampaikannya rekomendasi keberlanjutan. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu akuntabel, melaporkan hasil kerja secara jujur, dan berorientasi pada pelayanan, melakukan perbaikan berkelanjutan. Baik, Ibu. Oke, baik. Monitoring dan evaluasi. Pelaporannya hilang lah. Monitoringnya tidak usah. Langsung saja evaluasi. Karena Oh kita iya, tidak perlu monitoring, tidak perlu ada pelaporan di sini. Hanya kita mau melihat ada before afternya. Ada perubahan sebelum dan sesudah nggak? Terkait daripada apa yang Anda baik. buat. Kan gitu ya. Kemudian kegiatan kedua yang perlu diperbaiki itu bukan perbaiki ya, penambahan nilai. Karena saya lihat miskin nilai Ibu Cynthia. Yang lain itu oke. Karena saya mulai dari isunya, nah, isu sangat erat dengan jabatannya, ya kan? Nah, kemudian ide gagasannya penggunaan peran agenda 3 baik dari sisi manajemen dan pemanfaatan literasi digitalnya dan beberapa kegiatannya itu sudah terukur. Jadi di kegiatan pertama itu persiapan pelaksanaan saja, tidak usah Anda tambahkan lagi yang lain. Jadi persiapan pelaksanaan aktualisasi nanti di apa namanya di konsultasinya itu nanti di tahapan. Oke, saya pikir itu ya Ibu Cynthia tidak ada apa namanya kesini teman-teman sudah apa namanya sudah spesifik lagi karena barangkali karena lihat teman-temannya sudah direvisi tadi malam, jadi sudah langsung oh ternyata isu ini saya harus begini. Oke, silakan Ibu Cynthia di stop share. Oke, masih ada? Izin Ibu saya. Oke, silakan Ibu Ainun. Saya izin share Ibu. Iya. Apa sudah terlihat Ibu? Iya, masih iya sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Waalaikumsalam. saya memaparkan tugas individu mengenai aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Di sini isu yang saya ambil adalah belum optimalnya akses SOP penyusun produk hukum melalui pemanfaatan QR Code. Kegiatan pertama yaitu menyusun perencanaan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama melakukan identifikasi kebutuhan dan berkonsultasi dengan mentor. Uraian kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana penyusunan rancangan aktualisasi, membahas urgensi, ruang lingkup,
metode penyusunan, serta output yang diharapkan. Outputnya yaitu arahan dan persetujuan mentor terhadap rencana kegiatan. Nilai berakhlaknya yaitu harmonis, kolaboratif, dan loyal. Tahapan yang kedua mendiskusikan daftar SOP penyusunan produk hukum yang akan dioptimalisasi. Uraian kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan daftar SOP yang akan dioptimalkan ke dalam digitalisasi. Outputnya terlaksananya kegiatan konsultasi dengan mentor untuk langkah awal gagasan pemecahan isu. Nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahapan ketiga, diskusi dengan rekan kerja di unit kerja. Uraian kegiatannya melakukan diskusi dengan rekan kerja untuk mendapatkan masukan mengenai rancangan aktualisasi. Outputnya mendapatkan masukan dari rekan kerja untuk menjadi bahan pertimbangan. Nilai berakhlak, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan. Untuk kegiatan kedua yaitu inventarisasi dan digitalisasi dokumen SOP. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mengumpulkan dokumen keseluruhan SOP penyusunan produk hukum yang ada. Uraian kegiatannya yaitu mencari, mengklasifikasikan, dan mencatat seluruh dokumen SOP yang berkaitan dengan alur penyusunan produk hukum, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Outputnya terkumpulnya dokumen keseluruhan SOP, nilai berakhlaknya akuntabel dan adaptif. Yang tahapan kedua, membuat struktur folder yang sistematis di Google Drive. Uraian kegiatannya yaitu melakukan proses pengunggahan dan pemindahan file-file SOP ke dalam subfolder yang relevan berdasarkan jenis produk hukum, dengan menerapkan standarisasi nama file yang seragam. Outputnya peta struktur folder digital yang logis dan sistematis di dalam Google Drive yang mencakup folder utama. Nilai berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Tahapan kegiatan yang ketiga, mengatur akses agar mudah diakses oleh semua pihak. Uraian kegiatannya yaitu mengkonfigurasi pengaturan berbagi pada folder utama dan subfolder SOP serta membagikan tautan link. Outputnya yaitu hak akses digital yang terintegrasi di Google Drive, di mana seluruh pihak dapat mengakses dokumen. Nilai berakhlak, kolaboratif, akuntabel, dan pelayanan. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan dan implementasi penggunaan QR Code. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat QR Code menggunakan platform generator. Yang uraian kegiatannya yaitu menggunakan link Google Drive yang langsung tertaut ke folder atau file SOP untuk membuat QR Code. Outputnya yaitu tersimpannya kode QR dalam format gambar. Nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Tahapan kegiatan kedua yaitu mendesain stiker atau poster QR Code. Uraian kegiatan yaitu mendesain stiker atau poster kecil menggunakan aplikasi desain. Output, draft desain digital yang siap untuk dicetak. Nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kompeten. Tahapan yang ketiga yaitu mencetak media QR dan menempelkan stiker atau poster QR Code di titik strategis serta mempublikasikan di sosial media kantor. Ya, uraian kegiatannya yaitu mencetak desain tersebut pada kertas stiker atau mika akrilik agar tidak mudah rusak dan menempelkannya di tempat yang mudah dijangkau saat dibutuhkan. Outputnya yaitu media QR Code tercetak. Nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, adaptif, loyal, dan kompeten. Kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan sosialisasi sederhana atau simulasi pada rekan kerja. Uraian kegiatannya yaitu memberikan penjelasan singkat atau demo kepada rekan kerja mengenai cara memindai QR Code dan cara mencari SOP yang dibutuhkan di dalam folder.
Outputnya yaitu terlaksananya pemahaman bersama mengenai pemindaian QR Code. Nilai berakhlak yaitu kompeten dan harmonis. Tahapan kegiatan yang kedua melakukan evaluasi penggunaan melalui kuesioner digital. Uraian kegiatan yaitu menyebarkan kuesioner singkat untuk mengetahui apakah QR Code mempermudah pekerjaan mereka. Mereka lalu menyusun laporan hasil untuk mentor. Output terlaksananya evaluasi kuesioner. Nilai berakhlak yaitu akuntabel, berorientasi pada pelayanan, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang terakhir melakukan pengecekan secara berkala terhadap keaktifan, tautan, atau link dan keterhubungan QR Code dengan dokumen SOP. Uraian kegiatan, uji coba melakukan pemindahan langsung pada QR Code. Outputnya link masih mengarah ke dokumen SOP yang benar saat dibuka. Nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Sekian Ibu saja yang bisa saya Oke, jelaskan. baik. Monitoring dan evaluasi, kita kata monitoring itu hilangkan saja, langsung evaluasi saja, Bu Ainun ya. Ainun tadi ya? Iya Ibu. Oke. Jadi isunya tadi Ainun, coba slide pertama. Belum optimalnya akses SOP penyusunan produk hukum melalui pemanfaatan QR Code. Oke, kegiatannya slide kedua. Menyusun rancangan aktualisasi. Oke, ketiga. Kegiatan 3. Pembuatan implementasi gangguan penggunaan QR Code. Oke, kegiatan 4. Monitoring dan evaluasi. Langsung saja evaluasi, tak usah monitoring. Ya, karena ini bukan program. Oke, saya pikir itu Bu Jana. Tadi saya kira ini tahapan kegiatanmu ini jadi kegiatan. Mana tahapannya? Ternyata kegiatannya di atas, tahapannya di sini ya. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya sudah sangat jelas. Oke, saya pikir cukup ya. Masih ada yang belum sempat? Saya Ibu. Siapa? Nur Iman. Ibu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, pertama, perkenalkan saya Nurliman Isnaini, pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama, bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah. Di sini isu permasalahannya masih terdapat perbedaan format syarat-syarat khusus kontrak atau SSKK antar dokumen kontrak, bahkan ada yang tidak mencantumkan SSKK pada dokumen kontraknya. Kemudian ide gagasannya penyusunan standar syarat-syarat khusus kontrak untuk pengadaan barang jasa pada Kabupaten Donggala. Oke. Adapun rangkaian kegiatannya, pertama, pengidentifikasian permasalahan penyusunan dokumen kontrak di perangkat daerah. Tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun nilai-nilai berakhlaknya harmonis, kolaboratif, dan kompeten. Yang tahapan kegiatan kedua, mengidentifikasi perbedaan SSKK antar paket pengadaan. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, akuntabel. Kegiatan kedua, pengumpulan regulasi dan referensi penyusunan SSKK. Adapun tahapan kegiatannya, pertama, mengumpulkan peraturan terkait pengadaan barang jasa. Kedua, mengkaji dokumen kontrak standar dari LKPP. Ketiga, mengumpulkan contoh SSKK dari instansi lain. Adapun nilai berakhlaknya bisa kita lihat. Kemudian kegiatan ketiga, melakukan analisis kebutuhan standar SSKK. Tahapan kegiatannya, pertama, menganalisis perbedaan dokumen kontrak yang digunakan. Kedua, mengidentifikasi bagian SSKK yang perlu distandarkan. Ketiga, menyusun kerangka standar SSKK. Keempat,
Kegiatan keempat, penyusunan draft standar dokumen SSKK. Tahapannya pertama, menyusun struktur dokumen standar SSKK. Kedua, menyusun isi ketentuan khusus kontrak. Ketiga, menyesuaikan dengan regulasi pengadaan barang jasa. Kegiatan kelima, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Adapun tahapannya, pertama, mengkoordinasikan draft dengan UKPBJ. Kedua, mengkonsultasikan dengan bagian hukum. Ketiga, melakukan revisi draft standar SSKK jika ada. Yang keempat, finalisasi surat edaran Bupati terkait standar SSKK. Yang keenam, penetapan dan penanda-tanganan surat edaran Bupati oleh Bupati. Tahapan pertama, mengajukan permohonan pertemuan. Kedua, pelaksanaan dan penanda-tanganan surat edaran. Yang kegiatan ketujuh, pendistribusian standar SSKK. Tahapan pertamanya, digitalisasi surat edaran standar SSKK melalui Google Drive. Yang terakhir, menyebarluaskan standar SSKK ke seluruh organisasi perangkat daerah. Sekian, Bu. Oke. Baik. Sesuai dengan BPJ ya. Oke. Ya, Nah, cuman ada beberapa tahapan saya lihat ini tidak lengkap. Nanti diperbaiki. Ya, bagian mana, Bu? dibawa coba. Kayaknya dibawa. Oh ya. Oke, sudah sesuai. 6. Ajukan permohonan. Berarti tinggal tambahkan outputnya, Ibu. Oh, iya, Bu. Ya. Iya, Nah, Bu. output kegiatannya nanti per tahapan. Oke. Cuman coba ke isunya dulu. Ada kalimat yang ganjal menurut saya di situ. Iya, Bu, tolong ya. Ya. Nah, punya belum optimalnya perbedaan punya syarat. Format syarat-syarat khusus kontrak antar dokumen. Antar dokumen atau apa, Bu? Ya. Antar dokumen ya? Iya, antar dokumen kontrak. Dokumen kontrak bahkan tidak belum optimalnya perbedaan masih terdapat perbedaan format syarat. Oke, itu yang menghambat tugas Anda. Iya. Oke, saya pikir itu saja ya. Penyusunan standar syarat SK dan pengenalan barang jasa. Penyusunan standarnya ini Anda pakai apa? Ya, Anda pakai digital nggak nanti? Nggak, nanti Google Form. Apa? dibuat template-nya, Ibu. Terus nanti template-nya itu kita bagi lewat Google Drive. Oh, oke. Penyusunan standar dan pengenalan barang jasa. Oke. Nanti sudah boleh itu. Nanti ditambahkan saja tahap output per tahapan ya, Bu. Kan? Sampai Bu Nurul Iman. Ya, biasanya Iman laki-laki. Ini ada Nurulnya Iman juga. Oke, silakan di stop share. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, tinggal dilanjutkan. Ya, untuk dilanjutkan untuk teman-teman untuk persiapan masuk di agenda 3. Masih ada yang belum? Semuanya sudah ya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, sudah boleh upload semua tugasnya. Kalau tugas kelompoknya, tolong dikirimkan ke saya. Tugas kelompoknya saya periksa, tapi sambil apa namanya, sambil upload, ya, sambil upload. Tapi untuk Pak Ramdhani, boleh dijapri saya ke tugas kelompoknya, biar Ibu periksa di apa namanya keaktifannya semuanya. Oke, saya pikir untuk pertemuan kita agenda 3 dicukupkan saja adik-adik. Untuk ini tinggal Anda mempersiapkan nanti materi-materi selanjutnya. Jadi gini, ada beberapa perbaikan itu diperbaiki memang, ya, diperbaiki memang sebelum masuk di pertemuan agenda 3. Karena
Tidak ada lagi, takutnya gini, kalau Anda tidak perbaiki nanti itu keterusan di sana. Nah, nanti itu yang akan bawa ke aktualisasinya. Jadi ada revisi tadi, tolong diperbaiki memang. Nah, sehingga nanti masuk agenda 3-nya teman-teman itu sudah menyajikan kepada coachnya masing-masing barang jadi. Ya, jadi tidak lagi dirubah. Tinggal kita melihat bahwa apakah kegiatan yang Anda buat ini nanti diarahkan? Apakah ini dengan melakukan ini akan meningkatkan kualitas kinerja yang ada di tempat tugasnya teman-teman. Dan tentu kita menginginkan bahwa dengan kegiatan yang kita lakukan itu mewujudkan kepada kontribusi kita sebagai aparatur sipil negara dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Donggala. Saya pikir itu saja adik-adik yang kami banggakan untuk pertemuan kita agenda 3 saya nyatakan sudah selesai karena memang kita lari maraton. Jadi untuk hari besok Sabtu itu sudah besok dengan Sabtu itu sudah tidak ada untuk pertemuan agenda 3. Tinggal menunggu materi agenda 3 nantinya. Oke, saya pikir terima kasih atas partisipasinya adik-adik semua. Sukses selalu. Buktikan kalau Anda itu generasi yang mampu membawa perubahan di birokrasi. Insya Allah ya, semua yang kita lakukan ini akan menjadi nilai ibadah untuk kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Zainal, untuk kelompok 3 materi agenda 2-nya itu sudah selesai. Sudah Jadi selesai, iya Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Ya Bu Ibu. Ya, Assalamualaikum. Baik.